Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya serta kesehatan kita pada hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya Zaini Ahmad Maulana di sini akan menyampaikan presentasi tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian macam-macam jihad, bentuk radikalisme, latar belakang radikalisme, muslim moderat di Indonesia, serta kesimpulan. Pengertian. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam. Dan perjuangan-perjuangan yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Berarti jihad itu cakupannya luas sesuai bidang kemampuannya masing-masing untuk berjihad terhadap agamanya. Radikalisme. Radikalisme adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastik dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Maksudnya di sini adalah sikap yang ekstrim, berbeda. Aslinya tujuannya sama-sama seperti jihad, cumannya dia memiliki sikap yang ekstrim. Sedangkan diterangkan dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini ingin menerangkan bahwa kita itu dalam syiar Islam kita itu tetap harus bersikap baik dalam melaksanakannya. Muslim moderat adalah sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Berarti muslim moderat ini kebalikannya dari radikalisme. Kalau radikalisme itu kan yang berlebihan, kalau ini yang tidak berlebihan. Nah, macam-macam jihad. Jihad secara universal dijelaskan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 110. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad secara kontekstual, menurut Ar-Raghib dalam Al-Banna 2006, ada 3 macam. Berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual di era modern ini, menurut Sabirin tahun 2004, teridentifikasi ada 3 jihad memerangi musuh secara nyata. Jihad melawan setan,
dan jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah dan Madinah. Bentuk radikalisme. Salah satu bentuk radikalisme pertama adalah timbulnya aksi kekerasan. Biasanya timbulnya aksi kekerasan ini dikarenakan itu tadi, karena karena dia ingin mengemukakan pendapatnya dan tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain yang menimbulkan kekerasan, atau bisa juga disebut dengan memaksakan pendapatnya sendiri. Bom bunuh diri serta perlawanan atas kebebasan beragama. Perlawanan atas kebebasan beragama ini biasanya terjadi di tempat yang muslimnya minoritas, di suatu negara yang minoritas seperti Filipina, karena di situ diintimidasi. Latar belakang radikalisme. 1. Pengertian seorang terhadap agama yang tidak tepat yang menyebabkan dia radikal. Merasa paling benar, adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan seperti yang saya sebutkan tadi. Pandangan dunia, worldview dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap-sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Muslim moderat di Indonesia. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, dan juga Muslim di Indonesia memiliki perbedaan sosial budaya dengan Muslim lain. Maksudnya perbedaan sosial di sini adalah Indonesia itu lebih toleran terhadap sesuatu atau lebih mudah memaafkan. Umat Islam di Indonesia yang merupakan populasi mayoritas kaya dengan khazanah, tradisi dan budaya seperti NU dan Muhammadiyah. Kesimpulannya adalah dalam berjihad tidak boleh sampai terlewat batas sehingga menjadi radikal. Kita harus tahu batasan-batasannya agar kita dalam melakukan sesuatu tidak sampai menjadi radikal dalam berdakwah maupun syiar Islami. Hendaknya kita menjadi muslim yang moderat, yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak menganggap diri kita benar sendiri. Itu tidak boleh. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan perkataan maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.